Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar online psikologi dasar dengan tema konsep pengambilan keputusan dalam lingkup industri. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Nitasari. Saya di sini selaku moderator yang akan bertanggung jawab mengatur jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menyapa seluruh partisipan yang sama-sama sudah hadir dalam acara webinar pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak A.L. Amrul Haq, MPSI, selaku dosen psikologi dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang terhormat pemateri kita, Saudara Wibi Darmawan dan Saudari Kristi Chandrawati. Dan tak lupa pula para peserta webinar yang kami banggakan. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara untuk webinar pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, kesimpulan. Dan keenam, penutup. Sebelum kita memulai acara webinar pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju pada acara pokok webinar online psikologi dasar, yakni dengan materi kedua tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang akan disampaikan oleh Saudari Kristi Chandrawati. Untuk Saudari Kristi Chandrawati, waktu dan tempat dipersilakan. Ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep pengambilan keputusan dalam industri. Pengertian pengambilan keputusan dalam industri. Pengertian pengambilan keputusan adalah merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dan memecahkan masalah dalam memilih suatu jalur tindakan dan di antara beberapa alternatif. Nah, di sini ada pengertian pembuat keputusan menurut para ahli. Yang pertama yaitu G. R. Terry mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih. Yang kedua adalah P. Siagian, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Dan yang terakhir ada pengertian dari Harold dan Cheryl O'Donnell. Mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Tujuan pengambilan keputusan ada dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Nah, di sini ada dasar-dasar pengambilan keputusan yang dicontohkan oleh George R. Terry. Nah, di sini ada dua bagian. Yang bagian pertama ada intuisi, pengalaman, dan fakta. Dan yang di bawah ada wewenang, rasional, dan opini. Ya, kemudian tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram, dan yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram. Nah, pengertian dari keputusan terprogram adalah merupakan keputusan berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram, adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian diulang-ulang dan rutin atau sebagian tidak terstruktur. Dan yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram, yaitu merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Nah, ini ada beberapa teori, yaitu teori pengambilan keputusan ada tiga, yaitu teori rasional komprehensif, yang kedua teori inkrementasi, dan yang ketiga teori pengamatan terpadu. Nah, di sini ada tiga tahap pengambilan keputusan, yaitu yang step pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah.
yang kedua ada pengumpulan dan analisis data yang relevan, dan yang ketiga adalah pengembangan alternatif. Langkah-langkah dalam suatu pemecahan masalah oleh Herbert. Yang pertama, pemahaman, yaitu menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, perancangan, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Yang ketiga, pemilahan, yaitu arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan tertutup. Yang kedua, keputusan terbuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, hal-hal yang berwujud merupakan tindakan yang emosional maupun rasional. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan dari tindakan ini. Yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan menurut Coulter ada 4. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang keempat, faktor psikologi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi apa yang telah kita sama-sama dengarkan pada webinar pagi hari ini mengenai konsep pengambilan keputusan dalam lingkup industri sebagai berikut. Pengambilan keputusan merupakan tindakan seseorang yang dapat menentukan hasil dalam memecahkan suatu masalah di antara beberapa pilihan yang ada. Di setiap organisasi manapun, masalah pengambilan keputusan selalu menjadi tantangan bagi setiap usaha tersebut. Adanya masalah dalam organisasi bukan berarti organisasi tersebut memiliki kualitas yang buruk. Namun, adanya masalah dalam organisasi, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara webinar online psikologi dasar pagi hari ini. Terima kasih atas semua partisipan yang sudah ikut andil dalam acara ini. Semoga apa yang kita dapat dari penjelasan mengenai konsep pengambilan keputusan dalam lingkup industri tadi bermanfaat bagi kehidupan kita semua dan menjadi petunjuk untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Pribadi selaku moderator dan mewakili semua anggota kelompok 2, mohon maaf jika terdapat ucapan yang kurang sopan, disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.